Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teddy Saputra, peserta Lasar CPNS Kabupaten Sukabumi tahun 2025 angkatan 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perihal di mana kita sebagai ASN harus memiliki kompetensi digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety agar kita dapat membedakan mana itu konten-konten yang bersifat hoax, konten yang isinya ujaran kebencian, konten yang sifatnya adu domba, dan konten yang berisi hasutan. Yang pertama yaitu digital skill atau kecakapan digital. Digital skill itu merupakan kemampuan teknis dan analitis dalam menggunakan serta memverifikasi informasi digital. Nah, kita dapat membedakan konten-konten menggunakan digital skill seperti hoax itu kita bisa menggunakan keterampilan verifikasi fakta seperti cek sumber beritanya, domainnya resmi atau tidak, lalu bandingkan dengan media kredibel, dan gunakan juga fact checking tools seperti Turnback Hoax atau cek fakta Kominfo. Lalu seperti ujaran kebencian, kita bisa mengidentifikasi penggunaan kata kasar, diskriminatif, atau menyerang kelompok tertentu. Dan juga gunakan kemampuan analisis teks untuk mendeteksi nada emosional negatif. Lalu untuk konten yang berisi adu domba atau provokasi antar pihak, menggunakan digital skill ini kita harus teliti konteks potongan video atau gambar yang biasanya diedit sebagian agar menimbulkan kesalahpahaman. Lalu kita bisa gunakan kemampuan pencarian gambar balik atau reverse image search untuk memastikan keasliannya. Dan untuk konten hasutan yang isinya seperti ajakan untuk melakukan tindakan negatif, kita bisa menganalisis ajakan di dalam konten. Apakah konten itu mendorong tindakan ilegal, kekerasan, atau pelanggaran norma. Dan juga kita menggunakan digital skill ini dapat menggunakan kemampuan membaca pola bahasa persuasif ekstrim. Lalu kompetensi digital etik atau etika digital, di mana kemampuan menilai apakah konten ini sesuai norma, nilai moral, hukum, dan etika bermedia digital. Dan cara membedakannya menggunakan kompetensi digital etik ini seperti apabila konten hoax biasanya tidak jujur, menipu publik, dan melanggar etika kejujuran dalam komunikasi publik. Lalu untuk konten ujaran kebenciannya seperti melanggar etika menghargai perbedaan dan melawan prinsip toleransi. Untuk konten adu domba biasanya menyalahi etika sosial karena merusak kerukunan dan kepercayaan antar individu atau kelompok. Lalu untuk konten hasutan, hal ini melanggar etika tanggung jawab karena mengajak atau menyuruh orang lain melakukan tindakan negatif tanpa dasar. Dan kompetensi digital culture atau budaya digital yaitu kemampuan berinteraksi dan berpartisipasi secara positif, inklusif, dan produktif di ruang digital. Gimana kita cara membedakan konten-konten menggunakan kompetensi digital culture ini, di mana konten hoax ini tidak mencerminkan budaya digital yang menghargai kebenaran dan kolaborasi. Hoax bisa menurunkan kepercayaan publik. Lalu ujaran kebencian biasanya isinya bertentangan dengan budaya digital yang berlandaskan toleransi, keberagaman, dan kesetaraan. Lalu untuk konten adu domba ini biasanya merusak budaya gotong royong digital, menumbuhkan polarisasi sosial di ruang maya. Dan untuk konten yang berisi hasutan dapat mengancam tatanan budaya damai dan partisipasi positif di komunikasi digital. Lalu yang terakhir digital safety atau keamanan digital, di mana kemampuan melindungi diri, data, dan reputasi dari resiko konten negatif. Dan cara membedakannya dengan kompetensi digital safety ini, di mana hoax itu biasanya menyebar cepat, sering meminta dibagikan ulang atau forward, dan kita harus menghindari klik tautan mencurigakan atau phishing. Lalu untuk konten ujaran kebencian, hal ini dapat memicu cyberbullying atau serangan digital. Dan kita waspadai dampak hukum dan reputasi jika ikut menyebarkannya. Lalu untuk konten adu domba, sering memakai akun palsu atau anonim untuk memecah belah. Kita harus amankan privasi dan hindari ikut berkomentar.
Lalu untuk konten hasutan biasanya disertai ajakan ekstrim atau tautan ke grup tertutup. Nah, kita harus amankan diri dari potensi penipuan, teror, atau pelanggaran hukum. Dan secara umumnya, dengan kompetensi literasi digital yang seimbang, kita sebagai ASN itu dapat, misalkan dalam digital skill, dapat menganalisis dan memverifikasi informasi. Lalu digital etik dapat menilai moralitas dan tanggung jawab isi konten. Digital culture menjaga nilai toleransi dan budaya positif di ruang digital. Dan digital safety, kita dapat melindungi diri dari dampak negatif dan pelanggaran hukum. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.